warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar IPA lagi bersama saya, Ibu Anita Rahman. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati sebuah bangunan atau rumah? Nah, bangunan atau rumah yang kita tinggali pasti akan terdiri dari bagian-bagian tertentu, contohnya batu bata. Nah, batu bata yang disusun sangat rapi akan membentuk sebuah dinding. Nah, dari dinding ini akan membentuk sebuah ruang, dan dari ruang akan membentuk sebuah bangunan rumah. Nah, demikian juga pada tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun oleh bagian-bagian yang lebih kecil lagi sehingga membentuk suatu sistem organisasi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tingkat organisasi kehidupan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis sel. Tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit yang membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur yang dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Nah, struktur hierarki organisasi kehidupan dimulai dari atom, penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks yang disebut dengan biosfer. Organisasi kehidupan yang secara urut dari unit terkecil hingga unit terbesarnya adalah sel. Dari sel menjadi jaringan, dari jaringan menjadi organ, dan dari organ menjadi sistem organ dan organisme. Nah, selanjutnya kita masuk di sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan suatu organisme. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 seperti kotak sarang lebah atau penjara. Nah, selanjutnya jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel terdiri dari prokariotik dan eukariotik, di mana sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani prokariota. Pro berarti sebelum dan karion berarti nukleus, seperti pada bakteri. Nah, eukariotik yaitu sel yang berasal dari bahasa Yunani, artinya sebenarnya, merupakan sel yang sudah memiliki inti sel, ditemukan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Contoh sel eukariotik yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita kali ini. Sampailah kita pada kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Baik,
kita membuat banyak kesimpulan kali ini. Yang pertama, tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit yang membentuk suatu tingkatan dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Yang kedua, sel merupakan bagian atau unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, jenis-jenis sel terdiri atas eukariotik yang memiliki inti sel, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan, dan prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya bakteri dan ganggang biru. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.